Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait Kobbie Mainoo nih ya. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh legenda Manchester United, Roy Keane, di mana Roy Keane di salah satu podcastnya We Are The Overlap ya. Roy Keane ini menanggapi tentang saudara dari Kobbie Mainoo yang memakai kaos free Kobbie Mainoo ketika Manchester United ini menjamu Bournemouth. Kita tidak seharusnya katakanlah tenggelam ya di situasi seperti ini. Kadang-kadang kita hanya dikelilingi oleh banyak orang idiot, khususnya di keluarga. Di Manchester United, tantangan ada di depan Anda. Kehidupan sebagai seorang pesepak bola adalah mencoba untuk membuktikan kepada orang-orang kalau mereka ini salah. Bruno Fernandes mungkin akan cabut di musim panas tahun depan. Tunggu kesempatan Anda. Saya tidak memiliki masalah dengan pemain yang pergi untuk dipinjamkan. Ini bisa jadi situasi yang menguntungkan bagi semua orang. Tapi kadang-kadang sebagai seorang pemain, tantangan terbesar Anda adalah di sini, di Manchester United, dan bagaimana bisa masuk ke dalam tim. Walaupun sang manajer berkata Anda tidak akan mendahului Bruno, buktikan bahwa dia salah. Kobbie Mainoo hanya menjadi starter ketika menghadapi Grimsby. Bagaimana permainannya pada saat itu? Kadang-kadang kadang-kadang ini hanyalah peluang yang Anda dapatkan. Jadi Anda harus bisa memanfaatkannya. Apakah mereka pada saat itu bermain jelek? Pada saat itu Anda harus bisa jelas bermain bagus. Karena ini lebih mudah untuk bermain bagus di sebuah tim yang jelek. Artinya begini, ketika Kobbie Mainoo diberi kesempatan menghadapi Grimsby, dia harusnya membuktikan di kesempatan itu. Pada saat rekan-rekan lainnya bermain buruk secara mayoritas, disitulah sebenarnya kesempatan yang paling mudah menurut Roy Keane seperti itu ya, untuk bisa bersinar. Dan sayangnya, ya seperti kita ketahui dan menurut gue juga, ketika menghadapi Grimsby, di satu-satunya starter sampai dengan sejauh ini bagi Kobbie Mainoo, dia tidak tampil menonjol, dia tidak tampil gemilang, dia tidak tampil baik, sehingga dia justru tenggelam dengan permainan buruk yang dimainkan secara kolektif. Dan dari situ menurut gue sangat wajar ya, akhirnya Ruben Amorim tidak lagi melirik Kobbie Mainoo, bahkan untuk bisa menjadi pesaing dari Bruno Fernandes. Dimana pada saat itu Ruben Amorim, kalau Sobat Football United ingat ya, mencadangkan Bruno Fernandes, ditempatkan Kobbie Mainoo di tengah, dengan harapan menurut gua ya tim yang dihadapi adalah Grimsby, di atas kertas jelas kualitasnya di bawah Manchester United. Kobbie Mainoo bisa menunjukkan ya apa yang dia bisa di sistem dari Ruben Amorim itu, tapi itu tidak terjadi sayangnya. Dan setelahnya pun juga di setiap kesempatan, di saat Kobbie Mainoo ini diturunkan sebagai pemain cadangan dengan menit bermain tentu saja yang terbatas, ya dia juga tidak bisa menunjukkan semacam kayak percikan-percikan penampilan yang luar biasa gitu. Kesannya justru sangat biasa-biasa banget. Tidak ada yang menonjol, tidak ada keberanian, tidak ada inisiatif, tidak ada hal-hal yang spektakuler ya yang mungkin dia bisa tunjukkan di periode-periode sempit dia bermain. Padahal dia ini menurut gua ya punya potensi yang luar biasa, punya kemampuan teknis individu yang fantastis. Oleh karena itulah justru gua mencurigai bahwa karakter dari Kobbie Mainoo lah yang bukan sudah sih, tapi dalam arti saat ini yang sedang juga tidak baik gitu loh. Jadi dia tidak bisa fokus apa sebenarnya yang dia ingin lakukan. Apakah dia tetap ingin di Manchester United? Apakah dia ingin pergi
dengan status pinjaman? Apakah dia berpikir tentang masa depannya nanti akan seperti apa di Manchester United? Ada banyak menurut gue hal yang akhirnya membuat Kobbie Mainoo tidak fokus. Nah, salah satu hal yang disebutkan oleh Roy Keane yang juga akhirnya membuat gue berpikir, ya dia tidak tidak fokus ya, yaitu bagaimana dia ini melihat atau melihat peluangnya di Manchester United. Dalam arti begini, Roy Keane menegaskan bahwa ya ada saja kemungkinan Bruno Fernandes akan cabut musim panas tahun depan. Atau kalau tidak musim panas tahun depan, bisa jadi musim panas selanjutnya lagi. Nah, Kobbie Mainoo harusnya, kalau menurut Roy Keane, ya dia bisa lebih melihat nih seperti apa peluangnya gitu loh. Masa depannya akan seperti apa, karena Bruno Fernandes tidak akan selamanya di Manchester United. Apakah Kobbie Mainoo ini mau bersabar atau justru ingin mencari jalan keluar, di mana menurut Roy Keane, kalau pesepak bola ingin mencari tantangan besar, ya tantangan besar itu adanya di sini, di Manchester United ya. Dan bagaimana bisa tembus ke starting 11, ini adalah tantangan yang sangat besar sebenarnya. Kalau memang karakter dari Kobbie Mainoo adalah seorang karakter petarung, sehingga Roy Keane ini berbeda ya. Kalau kita lihat di dalam beberapa kesempatan terakhir, beberapa legenda dari Manchester United justru mengisyaratkan ya untuk Kobbie Mainoo ini ya cabut sajalah dari Manchester United. Kalau ingin karirnya lebih jelas lagi, cabut sajalah. Tapi Roy Keane tidak. Roy Keane, kalau yang gua tangkap, justru sebaliknya, mengatakan bahwa ya, kalau mau fight di sini. Ini kesempatan, dan segala sesuatunya tidak akan statis, tidak akan stagnan ya. Artinya keadaan di Manchester United bisa saja Bruno cabut, atau kita tidak pernah tahu, misalnya nih, sekali lagi misalnya ya Ruben Amorim ini akan sampai kapan di Manchester United. Ya, tinggal bagaimana Kobbie Mainoo dia mengatur rencananya, terutama rencana ke depan. Apakah dia memang tetap ingin di Manchester United sebagai pemain yang lahir di jantung kota Manchester, dia dari kanak-kanak di Manchester United, ataukah dia ingin selesai di Manchester United? Sampai saat ini sih menurut gue hal ini yang masih tidak jelas ya. Dan situasi insiden menurut gue ya, bagaimana keluarga dari Kobbie Mainoo bahkan dalam tanda kutip ikut campur, ini sudah terlalu jauh sih menurut gue. Ini justru menjadi bumerang ya. Ini justru menunjukkan menurut gua sesuatu yang tidak profesional sih. Nanti muaranya akan sampai ke sana. Ya, tapi kan yang memakai t-shirtnya itu kan bukan Kobbie Mainoo. Ya. Tapi kan orang terdekatnya. Saudara laki-lakinya. Sulit untuk tidak berpikir Kobbie Mainoo tidak mengetahui hal ini. Begitupun juga sebaliknya. Tidak ada komentar ya terkait dengan insiden tersebut. Dan ketika tidak ada komentar, sering sekali justru diartikan, menurut gue, dan ini bukan hal yang salah juga, sering sekali diartikan sebuah persetujuan. Dan kalau itu yang terjadi, ya ini bukan sesuatu yang profesional, karena ada usaha-usaha untuk melakukan intervensi ya kan, dengan keputusan dari head coach. Dimana menurut gue ini wewenang penuh tentu saja bagi head coach untuk memilih siapa yang diturunkan, siapa yang dicadangkan, dan lain-lain, siapa yang dilepas bahkan. Jadi ya gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Roy Keane. Tantangan terbesar itu adanya di Manchester United, dan kalau bisa menaklukkan tantangan ini menunjukkan ya seberapa besar pemain itu, menurut gue seperti itu. Dan sekarang sesuatunya nampaknya memang lebih ada di tangan Kobbie Mainoo itu sendiri. Dia harus bisa menentukan ini sikapnya, rencananya seperti apa. Dan itu tentu saja dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus dihadapi sih menurut gue. Bagaimana menurut Sobat Football United? Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh Kobbie Mainoo? Haruskah dia tetap berada di Manchester United sambil mengintip peluang, atau justru dia mencari pintu keluar
Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.